sejahtera. Kami dari kelompok 2 akan presentasi mengenai pengaruh konten TikTok terhadap keputusan pemilihan konsumen milenial. Nah, sebelum kami presentasi, perkenalkan saya Yafia Warasi. Saya Dimitri Supit. Saya Yeva Indah Gayatri. Saya Niki Aristianti. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan bagian pendahuluan. Jadi, TikTok Shop itu adalah suatu fitur media sosial yang diperkenalkan oleh aplikasi digital yaitu TikTok sendiri. TikTok Shop itu diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 17 April 2021 setelah TikTok memperoleh izin resmi dari pemerintah untuk menjalankan bisnis di media sosial dan e-commerce. Dan sekarang TikTok itu menjadi salah satu platform belanja yang paling populer di kalangan generasi milenial yang ada 800 juta pengguna global dan 135 juta di Indonesia. Dan TikTok Shop ini juga nggak hanya jadi hiburan, tapi juga jadi media jual beli yang interaktif. Nah, TikTok Shop ini disukai oleh generasi milenial karena konten visual yang bagus, autentik dan kreatif. Jadi strategi promosi di TikTok juga bukan hanya sekedar menampilkan foto, tapi harus lebih daripada itu. Video pendek dan live streaming juga terbukti lebih efektif dalam menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. TikTok Shop juga menawarkan kemudahan berbelanja, berbagai produk yang sesuai tren, serta promo dan diskon yang menarik, sehingga jadi pilihan yang utama untuk milenial yang suka belanja cepat, hemat, dan menyenangkan. Lanjut ke metodologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan metodologi dari TikTok Shop. Jadi itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana konten TikTok mempengaruhi keputusan sebagai media utama interaksi dalam pemasaran digital. Di sini kita memakai 3 sumber data. Yang pertama ada sumber data, itu ada data primer dan data sekunder. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu review artikel studi mengenai marketing campaign di TikTok. Ada analisis dampak penggunaan TikTok terhadap bisnis atau UMKM. Yang ketiga ada analisis data, eduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oke, selanjutnya itu ada hasil dari pembahasan berdasarkan studi literatur dari jurnal ilmiah tahun 2020 sampai 2025. Ditemukan bahwa konten TikTok secara signifikan memengaruhi keputusan pembelian konsumen milenial. 3 dimensi utama teridentifikasi itu ada kreativitas visual, interaksi kreator audiens, dan kredibilitas influencer. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konten TikTok sangat efektif dalam mempengaruhi proses pembelian konsumen milenial dengan catatan bahwa kekuatan visual, keaslian narasi, dan kredibilitas influencer menjadi unsur kunci dalam membentuk persepsi, intensi, dan akhirnya tindakan pembelian. Dan selanjutnya itu ada dashboard data. Dari TikTok Shop itu, dashboard adalah antarmuka yang menyajikan informasi yang penting melalui penggunaan grafik yang menggabungkan informasi dalam satu layar sehingga dapat dilihat sekilas dan memberikan informasi yang jelas. Grafik tersebut menunjukkan aktivitas pembeli dan pesanan selama periode tertentu, memberikan gambaran umum mengenai performa penjualan setiap kategori. Di sebelah kiri terdapat filter yang memungkinkan pengguna untuk memilih rentang waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan, untuk menganalisis tren penjualan secara lebih mendetail. Sementara itu, bagian tengah menampilkan tabel dengan informasi lebih rinci tentang produk terlaris, jumlah penjualan, dan pendapatan yang memudahkan pemilik toko untuk mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan. Nah, selanjutnya di bagian kesimpulan atau rekomendasi itu, yang pertama, untuk simpulannya, konten TikTok mempengaruhi keputusan pembelian milenial. Faktor utama yang mempengaruhinya itu yaitu visual, menarik karena konten-kontennya. Terus selanjutnya interaksi dan influencer yang kredibel. Untuk konten emosional mendorong niat beli, tapi keputusan akhir tetap dipengaruhi harga dan ulasan. Nah, untuk rekomendasinya itu
pembuatan konten yang autentik dan dan interaktif. Selanjutnya, pilih influencer yang relevan dan dipercaya, bukan hanya populer. Yang selanjutnya, peneliti bisa lanjutkan dengan studi kuantitatif atau kualitatif. Nah, yang terakhir itu TikTok perlu tingkatan transparansi promosi. Oke, sekian saja presentasi kami mengenai materi TikTok, pengaruh TikTok terhadap pembelian keputusan konsumen milenial. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.